Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Jadi di sini kami dari kelompok 9 akan menayangkan sebuah video konseling yang dimana di sini kami akan mengambil sebuah permasalahan, yaitu menurunnya motivasi dan minat belajar mahasiswa di semester akhir. Jadi dalam video ini kami menggunakan 3 teknik konseling humanistik. Yang pertama ada teknik self disclosure, yang kedua ada motivational interviewing, dan yang ketiga ada teknik realitas. Jadi tujuan dalam pembuatan video ini untuk memenuhi tugas PTS mata kuliah pendekatan teknik konseling humanistik. Nah, ini izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, perkenalkan nama saya Hasniwati. Perkenalkan nama saya Yesui. Perkenalkan nama saya Nur Amalia Amanda. Sekian dari perkenalan kami. Selamat menyaksikan. Halo, Amanda. Oh, di mana? Aku mau cerita. Aku di luar juga nih. Aku mau cerita, Bang. Oh iyalah, aku kesana ya. Sekarang. Ya, OTW aku. Udah luar. Capeknya aku. Kenapa sih kok capek? Tekan skripsi, Bang. Pusing aku tahu. Iya, aku juga cuci. Capeknya kalau aku sama skripsi nih. Baru di ACC lagi sama dosen pembimbingku. Stres tau kepala aku mikir dulu. Iya, aku pun udah berapa kali aku revisi minggunya, capeknya pusing banget. Ya kan, rasanya kayak aku berhenti tahu kuliah, capek. Kayak nggak sanggup pun sudah lanjutin skripsi kami. Mau berhenti juga udah Dikit lagi nih, ya, tapi rasanya kayak aduh mau berhenti aja rasanya, Bang. makanya. Tapi Kita ini deh, butuh ini tempat cerita. ya kan, kita ini harus butuh solusi agar permasalahan kita ini terselesaikan kan. Konselor aja nggak sih? Emang ada konselor di kampus kita? Ya mau ada gitu. Siapa kan aku? Oh, ayo kita nanti jadi ke konselor, kita bisa berkonsul kan sama dia, nanya-nanya solusi. Siapa ya tahu kan? dikasih solusi. Ayolah, Tapi kapan ya? besok gimana? Boleh. Ayo deh. Oke. Atau nanti malam aku konfirmasi aja langsung seminggu chat lewat chat. Kebetulan aku ada nomornya juga. Oh, ada nomornya. Oh iyalah. Nanti info aja sama aku kalau misalnya besok bisa kan. Yalah, Boleh ya, ntar malam. yalah sih, aku mau pulang lah dulu ya, sudah sore nih. Ya, aku mau pulang. Dadah, Ci. Dadah. Baik, terima kasih telah datang pada hari ini. Terlebih dahulu, Ibu buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang Bu, Gimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik aja atau kurang baik? baik Ibu. Oke, alhamdulillah ya, baik. Oke, mungkin kita di sini kan belum ada yang saling mengenal nih, terutama Ibu. Nah, Ibu juga nggak tahu nih di antara kalian berdua siapa ya yang chat Ibu kemarin. Saya Ibu. Oh, kamu. Iya. Oke, nama kamu tadi Yesi ya. Oke, sebelum kita melanjutkan perkenalan diri masing-masing, nah Ibu mau menjelaskan sedikit nih dari sesi konseling hari ini. Nah, dari sesi konseling hari ini kita mengambil konseling kelompok karena kita berkelompok, jadi kita mengambil konseling kelompok. Nah, dari konseling kelompok ini Ibu sedikit menjelaskan bahwa dalam sesi konseling ini kita harus menceritakan permasalahan kita secara detail, terus sifatnya kita tuh rahasia. Nah, yang masalah yang kalian cerita nanti tuh akan
kita tutupkan di sini, tidak boleh dibawa keluar atau menceritakan sama siapapun. Hanya kita bertiga aja yang tahu apapun yang terjadi hari ini, apapun permasalahan yang kalian cerita, cukup kita yang tahu. Sampai di sini aja nanti permasalahannya. Jadi selesai dari ini kita masing-masing tidak boleh menceritakan apapun yang terjadi. Baik Bu. Oke, nah kita lanjut untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sendiri, nama saya Hasniwati, saya sebagai konselor di UBT. Oke, perkenalkan nama saya Nur Amalia Amanda, biasa dipanggil Manda Bu. Saya dari jurusan DK. Oh, Amanda. Perkenalkan nama saya Yesi Uloy, biasa dipanggil Yesi Bu. Dari jurusan BK juga. Dari jurusan BK. Oh, kalian dari jurusan BK ya? Iya Bu, kebetulan kami selokal Bu. Oh gitu. Jadi kalian ini sudah semester berapa? Semester Terakhir. Iya Bu, semester akhir. Oh, sudah semester akhir ya. Oke. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya menceritakan apa yang kalian alami atau permasalahan apa yang kalian ingin sharing ke teman-teman. Nah, kita panggil Mbak aja ya. Iya Bu. Oke. Mungkin kita langsung saja masuk di permasalahan. Mungkin dari kalian siapa yang ingin bercerita terlebih dahulu? Saya Ibu. Boleh, silakan. Sebenarnya Bu, permasalahan kami berdua, saya dan Yesi itu kurang lebih sama aja sih Bu. Nah kemarin Bu, kami berbincang gitu Bu di taman. Nah kami berbincang tentang permasalahan kami, yaitu kurangnya motivasi dan minat belajar pada saat kami berdua Bu mengerjakan skripsi. Nah kami bingung Bu untuk solusi dari permasalahan kami itu seperti apa. Jadi kami tadi kemarin membuat jadwal sama Ibu untuk menyelesaikan permasalahan kami. Seperti itu Bu. Seperti itu. Mungkin mbak-mbaknya mungkin dari kalian ya boleh menceritakan lebih detail apa sih faktor atau penyebab bisanya menurun motivasi dan minat belajar kalian. Jadi begini Bu, kami kan mahasiswa akhir nih Bu, yang dimana kami ini lagi nyusun sambil bimbingan skripsi gitu nah Bu. Oke. Tapi dari situ motivasi dan minat menyusun skripsi kami itu kayak udah menurun Bu, karena setiap kali bimbingan tuh selalu ada aja revisi dari dosen kami itu kan Bu. Iya Bu, karena itulah kami jadi malas-malasan mengerjakan skripsi. Nah kami juga kepikiran Bu sampai mau keluar dari perkuliahan ini karena sudah tidak sanggup itu nah Bu, karena tidak di ACC terus. Jadi ya seperti itu sih Bu. Gitu ya. Mungkin dari permasalahan kalian, mungkin Ibu juga ada sedikit mau cerita nih dari pengalaman Ibu jadi mahasiswa seperti kalian dulu. Apakah boleh Ibu menceritakan sedikit pengalaman Ibu? Boleh Bu. Nah jadi begini, dulu juga Ibu pernah rasakan apa yang kalian rasakan, bagaimana menyusun skripsi, apalagi kan kalau direvisi terus tuh kan pasti kayak apa nih revisi terus, nggak pernah di ACC sama dosen, apalagi kadang juga ada dosen yang susah ketemu gitu kan. Terus juga tenaga kita kan juga pasti terbuang di situ-situ aja kan. Ya Bu, kami bolak-balik sudah ke kampus Bu, tapi tidak Iya, juga di Bu. ACC Bu. Capek. Capek. Terus juga mungkin pengeluaran juga dari segi Iya Bu. ekonomi ya. Ibu paham sih ya yang kalian rasakan. Nah, Ibu juga pernah rasakan seperti kayak apa yang kalian rasakan dulu. Ibu juga sempat berpikiran kayak, sudahlah, mungkin aku tidak sanggup kali menyelesaikan skripsi, mungkin jalan satu-satunya ya berhenti dari kuliah. Tapi setelah Ibu pikir-pikir dan renungi juga kan, yang pertama Ibu lihat tuh dari orang tua kan, masa juga kita mau berhenti di tengah jalan, sedangkan orang tua sudah mati-matian carikan kita biaya, terus sudah buang tenaga juga, masa kita mau berhenti di tengah jalan gitu. Nah apalagi kan sudah semester akhir nih, jadi kayak sia-sia aja, apalagi waktu kita sudah terbuang banyak juga kan di situ. Nah mungkin dari situ Ibu
cari ini satu hal yang bisa ibu jadikan motivasi nih buat, hayo aku harus selesaikan skripsiku tepat waktu. Nah, yang jadi motivasi saya untuk menyelesaikan skripsi lebih cepat, yang pertama tuh ibu kan mau pengennya jadi guru nih. Jadi kan kalau kita jadi guru kan yang pertama kita harus belajar untuk bertanggung jawab. Kalau kita berhenti tengah jalan berarti kita tidak bisa bertanggung jawab atas apa yang kita sudah usahakan kan. Nah di situ ibu sudah mulai kayak rajin-rajin nih belajar, jadi mulai sudah kayak minat ibu tuh berkembang gitu, nah tumbuh. Jadi di situ ibu sudah mulai rajin-rajin mengerjakan sedikit demi sedikit. Jadi kita tidak perlu kayak harus fokus satu hari kerjakan itu, kita juga bisa bagi waktu kita. Mungkin di jam segini ibu kerjakan berapa paragraf atau kalimat gitu. Nah lama-lama kelamaan akhirnya ibu bisa mengerjakan dari awalnya yang satu kalimat, dua kalimat, jadi bisa satu paragraf, satu halaman, satu hari gitu. Nah dari yang membuat saya motivasi kan mau jadi guru. Jadi saya pikir kalau saya tidak bisa menyelesaikan tanggung jawab saya, bagaimana saya nanti di lapangan gitu. Nah apalagi kan juga lihat kondisi orang tua juga, masa saya mau buang-buang waktu saya di sini aja gitu. Ya itu sedikit pengalaman saya. Oh, jadi ibu juga mempunyai permasalahan yang sama kayak kami yang waktu dulu di kuliah. Iya, saya juga pernah mengalami itu semasa kuliah. Sempat saya juga mau berhenti, kayak sudah capek gitu lihat skripsi direvisi terus kan. Iya Bu, kami pun begitu. Capek sekali. Iya, itu sama. Saya juga pernah rasain begitu. Cuma saya ada satu hal yang buat saya bisa bermotivasi untuk melanjutkan selesaikan kuliah saya, ya saya pengen jadi guru. Terus saya pikir kalau saya tidak bisa bertanggung jawab pada diri saya, bagaimana saya mau bertanggung jawab pada orang lain gitu kan. Mungkin adik-adik bisa pahami dari pengalaman. Baik ibu. Oke, mungkin ibu mau nanya sedikit nih, pertanyaan ibu, apa yang kalian inginkan ke depannya? Kalau saya sih Bu, saya ingin lulus kuliah tepat waktu, saya ingin cum laude, habis itu saya ingin mendapatkan karir yang bagus Bu untuk di masa depan. Oke. Kalau saya sendiri Bu, setelah lulus dari sini saya ingin menjadi guru sih Bu. Oke, sudah cukup bagus. Oke, kan kalian sudah jelaskan nih tujuan kalian ke depannya itu apa. Nah, ibu mau dengar nih dari kalian masing-masing, kegiatan kalian sehari-hari itu ngapain untuk menyelesaikan skripsi itu, bagaimana cara kalian? Kalau saya sih Bu, kegiatan saya seharian itu Bu, kalau nggak jalan-jalan, nonton, pokoknya jalan bareng teman lah, nongki gitu sih Bu. Oh gitu ya. Kalau saya sih jujur ya Bu, saya juga kayak Ici kurang lebih. Kadang saya itu pergi jalan-jalan, nonton drakor, scroll TikTok. Jadi tuh kayak saya juga kurang cari referensi untuk skripsi saya. Jadi saya jarang juga buka-buka file skripsi saya Bu. Oh Iya, gitu Bu. ya. Kalau boleh ibu tahu, kayak mengerjakan skripsi itu berapa menit atau berapa jam dalam sehari? Itu dalam sehari Bu, kadang 30 menit. Iya Bu. Itu segitu Kadang aja nggak sih Bu. sampai Bu. Iya Bu. Karena jenuh gitu lah Bu. Baru buka laptop, lihat materi langsung kayak malas Oh Jadi gitu saya ya. ngantuk. Iya ya. Biasa lah kan anak muda sekarang kayak gitu. Iya, Bu. Kebanyakan HP. Kalau sudah lihat HP ya HP aja terus kan. Iya Bu. Oke, kan kalian sudah menceritakan nih permasalahan kalian. Nah, mungkin kita masuk di tahap evaluasi. Nah, kan kalian sudah tahu nih apa yang kalian inginkan ke depannya. Nah, untuk mencapai suatu keinginan kalian, apa yang kalian sudah lakukan? Kalau saya sih Bu, jujur aja saya tidak ada melakukan yang kayak satu pun gitu lah Bu. Saya sadar bahwa apa yang saya lakukan itu salah, karena kayak saya sering menunda pekerjaan skripsi saya jarang untuk mencari referensi itu Bu. Jadi kayak saya tuh jauh gitu lah Bu dari tujuan saya yang ingin saya raih itu, karena saya sering malas-malas untuk mengerjakan skripsi itu. Nah saya sadar juga sih Bu.
Itu menurut Mbak. Ya. Nah kalau Mbak Esi gimana? Kalau saya sih kurang lebih kayak si Manda juga sih Bu, saking jenuhnya tuh kan kayak kita ya udah jalan aja sama teman-teman gitu nah Bu. Jadi lebih banyak jalannya, lebih banyak waktunya di itu lebih luar banyak di luar daripada mengerjakan. mengerjakan. Oke. Terus apa yang membuat kalian itu kayak motivasinya tuh tidak ada, terus minat belajar kalian menurun? Mungkin Bu karena ini skripsi kan itu sangat sulit itu nah Bu dikerjakan. Habis itu jurnal-jurnalnya juga itu Bu kayak susah dicari tentang permasalahan yang saya ambil. Nah habis itu Bu karena seringnya ndak di ACC jadi saya sudah malas gitu nah Bu untuk mengerjakan skripsi saya. Maka dari itu menurunnya motivasi saya itu Bu untuk mengerjakan skripsi. Oh begitu ya. Apakah Mbak Amanda sama Iki sudah kayak membincangkan ke dosen pembimbingnya tentang masalah skripsi ini? Belum sih Bu, maka dari itu kami ketemu Ibu dulu terlebih dahulu karena Kalau ada solusi Iya. dari Ibu. Oke, kan kita sudah tadi mengevaluasi nih. Nah sekarang Ibu minta kalian nih membuat satu perencanaan untuk kedepannya. Nah mungkin Mbak Yesi sama Mbak Amanda bisa membuat satu perencanaan, nanti ditulis aja di kertas, terus nanti mbak-mbaknya bisa baca, kan kasih tahu ke saya. baik Ibu, saya tulis dulu ya Bu. Ya. Jadi sudah Ibu. Mbak Yesi. Oke, mungkin siapa yang mau baca duluan nih? Saya aja Bu. Oke, silakan. Jadi rencana saya yang pertama tuh Bu, saya mau belajar untuk lebih semangat lagi untuk mengerjakan skripsi saya yang dulunya tuh saya kerjakan cuma 30 menit, itu pun masih 2 halaman Bu, 2 paragraf Bu. Ya. Nah nanti sekarang saya akan mulai mengerjakan 1 jam 2 halaman. Nah terus rencana saya yang kedua, saya akan mulai mengurangi ngumpul bersama teman-teman seperti jalan-jalan, nongkrong, dan lain-lain Bu. Yang ketiga, saya akan meningkatkan minat saya untuk mencari referensi dan mengusahakan skripsi saya selesai tepat waktu Bu. Oke, cukup bagus sih sudah perencanaannya. Kalau Mbak Amanda? Kalau saya sih Bu, rencana yang akan saya lakukan agar tidak bermalas-malas dari untuk mengerjakan skripsi itu, yang pertama, saya akan mulai menyicil skripsi saya setiap hari selama 3 jam dalam sehari. Nah, yang kedua Bu, saya akan meninggalkan hal-hal yang akan membuang waktu yang seperti tadi saya jelaskan ke Ibu. Yang ketiga, saya akan mencari referensi sebaik mungkin agar memudahkan saya dalam mengerjakan skripsi. Dan yang keempat, saya akan rajin untuk melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing agar skripsi saya semakin maksimal. Dan yang terakhir, saya akan mengikuti kelompok belajar atau mengerjakan skripsi bersama teman-teman saya agar saling memotivasi satu sama lain Bu. Oke, sudah cukup baik sih. Mari kita tepuk tangan. Nah, mungkin dari perencanaan yang sudah kalian buat tuh sudah sangat cukup baik. Saya aja dulu nggak pernah kayak buat kayak gitu sampai kepikiran gitu sih. Tapi saya sangat bangga sih sama kalian sudah bisa buat perencanaan ke depan. Semoga apa yang kalian sudah rencanakan kalian bisa bertanggung jawab untuk kedepannya. Ibu. Oke, sudah cukup baik perencanaan yang telah mbak-mbaknya buat. Menurut saya sudah bagus. Setelah Ibu mendengarkan dari perencanaan masing-masing dari Mbak, menurut saya sudah cukup bagus, sudah lumayan lah ya. Mungkin apa yang Mbak rasakan setelah Mbak menuliskan perencanaan Mbak? Apakah sudah optimis untuk menjalankan atau gimana? Sebenarnya sih Bu, saya agak sedikit kurang optimis ya Bu,
karena saya nih masih ragu gitu Bu, apakah saya bisa menyelesaikan perencanaan yang saya buat ini Bu. Ya. Saya juga sih Bu masih ragu, takut nggak sesuai dengan perencanaan yang sudah saya buat tadi Bu. Iya Bu, takutnya tidak sesuai dengan step-step perencanaan yang telah kami buat. Oh, jadi begitu ya. Ibu mengerti dengan keraguan. Soal perasaan itu wajar lah ya kita merasa ragu. Nah, tapi coba kalian pikirkan dari skala 1 sampai skala 10. Nah, di skala 1 ini kayak kurang bagus, kayak terus di skala 10 ini kayak sudah cukup bagus. Nah, menurut kalian apa? Menurut kalian ini seberapa pentingnya sih skripsi untuk diselesaikan? Kalau saya Bu, saya akan memilih angka 9. Dan Kalau saya sih Bu 8 sih. Kalau boleh saya tahu apa alasan kalian memilih angka 8 dan 9? Kalau saya Bu memilih angka 9 karena menurut saya untuk menyelesaikan skripsi ini secara cepat ini sangat penting dilakukan, karena saya ingin cepat-cepat lulus dari UBT. Saya ingin juga membanggakan orang tua saya ingin juga cepat untuk meraih karir saya di masa depan Bu. Kalau Yesi, Kalau alasannya? saya memilih angka 8 tuh Bu karena menurut saya untuk menyelesaikan skripsi ini biar cepat meraih karir saya sebagai seorang guru ke depannya Bu. Itu Ah, sih Bu. cukup bagus sih menurut ibu dengan dengan pilihan kalian. Wah, sudah cukup bagus dari pemilihan skala dari 8 sampai 9. Terima kasih atas jawabannya. Nah, ibu mau tanyakan lagi nih, dari skala 1 sampai 10, seberapa yakin sih kalian untuk menyelesaikan skripsi kalian? Kalau saya ya Bu, saya akan memilih skala 7 karena saya sebenarnya mampu untuk menyelesaikan skripsi ini, tetapi Bu saya masih ada keraguan sedikit gitu nah Bu, seperti yang tadi saya jelaskan ke Ibu, keraguan Iya, ini. ya, ibu paham. Terus Mbak Yesinya gimana? Kalau saya sendiri sih Bu skala 6 ya Bu, karena saya rasa saya ini masih mampu atau bisa menyelesaikan skripsi saya, cuman di dalam diri saya ini masih ada keraguan gitu loh Bu. Oh gitu ya. Ya, Bu. Oke. Wah, sudah cukup bagus nih pemilihan angka 6 dan 7. Nah, mungkin masih ada keyakinan dalam diri Mbak untuk menyelesaikan skripsi kalian. Iya Bu. Nah, mengapa kalian tidak memilih di angka 4, 5? Menurut saya Bu, kenapa saya tidak memilih angka 4 atau 5? Karena sebelumnya saya sudah pernah nih Bu dikasih tugas oleh dosen, kayak tugas-tugas yang besar, tugas-tugas yang rumit, atau enggak kayak project-project itu kan Bu. Nah, saya mampu untuk menyelesaikannya tugas tersebut. Jadi saya masih yakin gitu Bu untuk bisa menyelesaikan skripsi ini walaupun masih ada sedikit keraguan. Kalau Mbak Yesinya gimana? Kalau saya sih Bu kurang lebih pernyataan saya kayak si Manda sih. Oke, sudah cukup bagus karena Mbak sudah bisa berpemikiran yang positif dan sudah bisa menemukan kekuatan yang ada pada diri Mbak. Nah, sekarang coba mbak-mbaknya nih bayangkan bagaimana perasaan Mbak setelah bisa menyelesaikan skripsi Mbak tuh tepat waktu. Gimana perasaannya? Kalau saya sih Bu, saya akan merasa bangga dengan diri saya ya Bu, karena bisa menyelesaikan skripsi saya dengan tepat waktu dan bisa mencari pekerjaan sesuai dengan keinginan saya ke depannya nanti Bu. Seperti Gitu itu. ya. Ya, Bu. Kalau Mbak Amandanya gimana? Kalau saya Bu sama seperti Ici, pastinya bangga ya Bu pada Ya. diri sendiri karena sudah menyelesaikan skripsi dan membuat bangga orang tua, dan pastinya saya juga akan melanjutkan karir saya sesuai jurusan yang saya ambil ini Bu agar bisa terencana ke depannya. Wah, sudah cukup bagus ya pemikirannya. Terdengarnya hasilnya sangat positif ya dan termotivasi. Saya senang mbak-mbaknya mempunyai pemikiran masa depan yang cerah. Mungkin dari sesi konseling ini saya harap mbak-mbaknya bisa terpecah masalah yang mbak-mbaknya hadapi. Ya Bu. Ya, juga dapat membantu lah mbak-mbaknya ya. Iya Bu. Nah, jadi jangan lagi kayak
kurang lagi motivasinya, kan sudah tahu nih motivasinya apa dan minatnya ditingkatkan lagi. Oke. Mungkin kita cukupkan lah ya sampai di sini karena sudah juga kesorean kan, mbak-mbaknya juga pasti mau pulang nih ya kan. Iya Bu. Oke, Ibu cukupkan sampai di sini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sekian dari tayangan video konseling ini, semoga